Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran PPKN pada hari ini. Pada minggu yang lalu saya telah menyampaikan pada materi di bab 1 mengenai hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam Pancasila maupun yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita juga sudah membahas mengenai perbedaan hak asasi dan juga hak warga negara. Untuk pelajaran kali ini, saya akan melanjutkan masih pada materi bab 1, yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, kita akan membahas mengenai makna atau pengertian pelanggaran hak. Pelanggaran hak adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contoh, misalnya hak dalam berpolitik. Warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih tetapi tidak bisa memberikan hak pilihnya pada saat pemilu. Kemudian contoh hak politik yang lain misalnya yang dibatasi, misalnya mau melakukan tindakan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan misalnya masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Nah, itu termasuk pelanggaran hak yang dilakukan oleh aparatur negara. Yang berikutnya yaitu makna pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah tindakan yang dilakukan warga negara yang mengingkari kewajiban yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contoh, misalnya kalau kalian berkendaraan atau pada saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, atau banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap lalu lintas. Kemudian juga bisa kita lihat adanya orang-orang atau wajib pajak yang mangkir untuk tidak membayar pajak. Nah, itu sebagian dari contoh adanya pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban pada dasarnya kalau kita lihat itu terjadi ketika warga negara tidak bisa menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi kita akan membahas mengenai faktor penyebab mengapa terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan atau sering dilalaikan. Kemudian yang kedua, yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga, yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini kita bisa melihat bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku.
kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu ketidaktegasan aparatur atau aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran yang lain. Yang berikutnya yaitu adanya penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita sering melihat adanya kejahatan online atau cybercrime. Nah, itu faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kita bisa melihat kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Bisa kalian lihat dalam gambar berikut ini. Misalnya adanya seorang pengemis, ya, kemudian anak-anak yang melakukan atau anak-anak yang mengamen padahal dia masih pada usia sekolah. Ini bisa kalian lihat adanya berbagai kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, pelanggaran terhadap hak warga negara yang bisa kita lihat pada kondisi saat ini, misalnya yang pertama yaitu adanya proses penegakan hukum yang belum optimal. Misalnya kita sering mendengar dalam penegakan hukum itu ada kasus salah tangkap, kemudian adanya diskriminasi hukum yang bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pasal 27 itu menghendaki adanya persamaan hak kepada setiap warga negara. Yang kedua yaitu tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi. Nah, tingkat kemiskinan ini bisa kita lihat adanya misalnya perumahan-perumahan kumuh, ya, yang ada di kota-kota besar, atau jumlah pengangguran yang saat sekarang ini semakin banyak. Nah, ini tentu saja belum sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak atau mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang berikutnya yaitu makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, misalnya pembunuhan yang dilakukan secara sadis, kemudian adanya kekerasan dalam rumah tangga, ya, kemudian adanya pemerkosaan dan lain-lain, yang tentu saja semua itu bertentangan dengan pasal 28A sampai pasal 28C yang mengatur tentang hak asasi manusia. Berikutnya, yang keempat yaitu terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misalnya, penyerangan atau pembakaran tempat-tempat peribadatan. Yang kita lihat beberapa tahun yang lalu adanya pembakaran masjid yang terjadi di Papua misalnya. Kemudian adanya pengeboman gereja dan sebagainya. Nah, itu tentu saja bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana negara itu memberikan hak kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, itu pelanggaran terhadap
hak warga negara. Yang berikutnya, yang kelima, misalnya kita bisa melihat angka putus sekolah yang cukup tinggi. Belum terlaksananya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan atau pengajaran. Dan ini juga menjadi kewajiban pemerintah di dalam pasal 31 ayat 2 bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Nah, sehingga ketika banyaknya angka putus sekolah dari anak-anak itu yang dikarenakan faktor ekonomi, berarti ini termasuk salah satu pelanggaran terhadap hak warga negara. Nah, yang berikutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama sikap egois atau sikap ingin menang sendiri dari warga negara. Artinya sikap egois ini mereka hanya ingin mendapatkan hak tapi tanpa mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Yang kedua, rendahnya kesadaran hukum dari warga negara. Ada beberapa bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang sering kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang sifatnya ringan sampai yang sifatnya berat. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kelihatannya itu hal yang sangat sepele, tapi membuang sampah sembarangan tentu kalian tahu apa akibatnya. Bisa menyebabkan terjadinya banjir, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu melanggar aturan berlalu lintas. Dari hal-hal yang sepele, misalnya tidak memakai helm ketika berkendaraan bermotor. Kemudian pada saat lampu di traffic light berwarna merah tetap saja berjalan dengan alasan mungkin lihat kanan kiri tidak ada polisi. Nah, itu hal yang kelihatannya sepele tapi itu membahayakan orang lain dan itu jelas melanggar aturan. Yang ketiga, yaitu merusak fasilitas negara. Misalnya merusak fasilitas-fasilitas umum yang itu diselenggarakan atau diadakan oleh negara. Misalnya melakukan pembakaran ketika melakukan tindakan demonstrasi dan sebagainya. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Kita tahu pajak yang dipungut dari warga negara itu bermanfaat atau akan digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga sebenarnya kita membayar pajak itu juga akan kembali kepada rakyat. Kita membayar pajak kepada negara, kita akan menikmati ya, fasilitas yang sudah diberikan negara. Nah, yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari hal yang paling kecil dulu, misalnya apa? Menjaga lingkungan dengan mengikuti Siskamling. Nah, sehingga dengan adanya keamanan yang sudah dilaksanakan di setiap desa itu termasuk partisipasi dalam usaha pertahanan negara. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itu yang pada hari ini materi yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian seperti yang sudah sering saya sampaikan ya, tolong materinya dicatat ya. Kemudian tugas akan saya berikan di e-learning sehingga nanti kalian mengerjakan tugasnya di CBT e-learning. Nah, itu yang saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.